Kembali menyaksikan Kompas Malam, ada dua pendapat yang mengemuka, Bang Yoris, Bang Ray, dan juga Mas Melki, bahwa ada yang meminta untuk menunggu dulu proses di KPK, proses hukum, sembari kemudian konsolidasi di internal. Ada juga Ya, seperti kita Bang Yoris. begini, selalu mereka berpikir bahwa ini kan asas praduga tak bersalah. Betul, itu logika. Setuju logikanya. Tetapi ini politik. Kalau ini dia baru proses berjalan, kita melihat elektabilitas partai. Dan banyak contoh kita sudah lihat dalam proses politik ini. Apalagi persoalan ini terangkat dan begitu masif di media. Dan sudah menjadi opini publik. Jadi kekhawatiran adalah pada elektabilitas Partai Golkar dan citra Partai Golkar itu. Setuju. Bahwa ini proses, tapi lebih bagus kita responsif daripada kita reaktif. Ini kan boleh dong kita berbicara bertiga, antisipasi dengan berbagai macam opsi. Kalau ini yang terjadi, apa langkah-langkah? Kalau ini yang terjadi, bagaimana kita harus? Yang penting tujuan utama adalah menyelamatkan partai dulu. Itu penting bagi kami itu kan. Bang Ray, Anda melihatnya seperti apa? Partai Golkar kan partai yang tidak sekali ini aja kena kasus semacam ini, dan seharusnya apa yang langkah yang diambil secara tepat oleh tinggal Golkar tinggal Golkar memang mau mengambil jalan mana kan? Kalau yang non normatif seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Melki ya, tunggu saja dulu proses pengadilannya. Gitu. Kalaupun yang bersangkutan misalnya dinyatakan sebagai terdakwa, sebagai ini mengandai ya. Nah, tapi tidak dengan sendirinya semua kewenangan administratif itu tidak berlaku. Tetap saja misalnya untuk tanda tangan ini, tanda tangan itu tetap diakui selama yang bersangkutan terdaftar namanya di di Depkumham ya sebagai ketua resmi gitu. Nah, jadi kalau normatifnya ya begitu. Tetapi kalau Anda nggak mau normatif seperti yang disebutkan oleh Bung Yoris tadi, bahwa dengan pertumbuhan masyarakat kita seperti sekarang ya, sensitivitas publik terhadap misalnya tindak pidana korupsi, imajinasi orang terhadap partai-partai yang bersih gitu, yang tentu saja berbeda misalnya di zamannya Pak Akbar Tanjung ketika menghadapi kasus ini gitu, ya Anda juga memang harus berpikir soal sentimen publik terhadap Partai Golkar yang dimana ketua partainya misalnya sedang dicekal oleh KPK terkait dengan dugaan dengan terjadinya kasus IKTP dan sebagainya gitu. Jadi ini pilihan yang agak berat, tapi di satu segi mungkin. Nah, mereka juga akan berpikir ini tentang soliditas partai. Misalnya begini, kalau kemudian tetap diupayakan, katakanlah misalnya upaya-upaya pergantian, istilah Bang Yoris tadi penyelamatan partai gitu, itu dengan sendirinya akan menimbulkan konflik juga ujung-ujungnya. Di internal di antara mereka, karena akan ada perbedaan pendapat dan sebagainya. Ada yang tetap dengan jalan normatif, itu dulu ya, ada jalan perubahan. Begitu ini saja mereka udah mulai ribut kan. Nah, belum lagi misalnya andai kata pun mereka sepakat di ujungnya dengan kata munaslup, nah mungkin juga proses untuk mencari ketua umum dan seterusnya itu tidak semudah yang dibayangkan juga gitu. Jadi memang itu juga bagian yang mungkin dipikirkan di lingkungan Partai Golkar, sehingga memang harus ekstra hati-hati mengambil jalan mana. Apakah memang mengambil jalan langsung, mengingat sekarang sensitivitas publik yang makin meningkat, sebab ini nggak bisa disamakan dengan kasus ketika Akbar Tanjung menghadapi masalah yang sama gitu ya, karena tensi orang, perhatian orang, sensitivitas orang terhadap apa yang disebut dengan tindak pidana korupsi memang sangat kuat sekarang ini gitu. Sehingga bisa jadi kalau misalnya tidak ada upaya yang terlihat keras dari Partai Golkar memisahkan antara kasus yang dialami oleh ketua umum dengan partai ini sebagai tadi disebut partai yang sedang mendorong sebisa mungkin pemberantasan korupsi gitu, ya ini akan menjadi kabur semua aja di mata publik. Mas Melki itu pendapat dari Bang Ray Rangkuti. Anda melihatnya seperti apa? Anda mencoba menawarkan jalan keluar secara normatif, Mas Melki? Justru itu kan sebenarnya setuju ya. Jadi gini, kalau kita bicara bahwa Indonesia ini negara hukum, kenapa sih kita nggak sabar menunggu proses hukum berjalan? Kalau semua mau dipolitisir itu ya, semua tersangka dari publik ini berarti kita sudah ganti-ganti aja urusan apapun. Kan karena kita kan ini negara hukum, kita punya proses hukumnya. Bahwa semua dampak politik itu kami kan juga menghitung. Dan kalau sampai semua petinggi-petinggi dan senior-senior partai sudah kumpul di Bali itu karena semua sudah menghitung benar. Yang dibutuhkan Golkar adalah kesolidan partai. Bahwa nanti proses hukum di KPK ada seperti apa ya kita menyesuaikan gitu. Nah, menurut saya ini yang kami dengan sadar itu anak-anak muda, para senior, kita menjaga kesulitan partai ini. Karena Golkar ini udah capek berkonflik. Kalau kita mau berkonflik lagi hanya karena urusan EKTP lagi, kan yang rugi juga Golkar, kita sih yang capek. Mas Melki. Tapi karena semua sudah solid bersama di Bali itu kita bersepakat, tunggulah proses di KPK.
Mas Melki, kalau KPK sudah berproses, ada sikapnya, kita menyesuaikan di Partai Golkar. Mas Melki, alih-alih kemudian menunggu proses hukum di KPK, menyesuaikan dengan proses hukum di KPK, tapi kemudian kalau kita tadi bicara soal persepsi, sensitivitas publik terhadap kasus korupsi pun sudah terbukti atau tidak peduli status hukumnya seperti apa, kemudian akan berpengaruh pada citra Partai Golkar, pada akhirnya elektabilitas. Partai Golkar ini partai yang berdiri karena sistem, bukan orang per orang. Partai ini berdiri karena sistem. Yang bekerja membesarkan Partai Golkar ini adalah seluruh kader dan seluruh pimpinan Partai Golkar. Bukan bergantung pada seorang Setia Novanto sebagai ketua umum. Semua kami ini bekerja. Saya di NPC bagi bekerja, juga membesarkan Golkar berkali bagi masyarakat banyak gitu. Jadi soal faktor ketua umum itu di Partai Golkar itu memang pimpinan kami tertinggi. Tapi beliau bukan segala-galanya karena kita ini punya sistem. Pak Yoris, Golkar sudah bergerak berdasarkan sistem, tidak perlu khawatir kalaupun ketua umumnya sedang terjerat hukum? Kita sejak Munaslup 14 sampai 16 Mei tahun yang lalu, dengan konsolidasi yang kita lakukan, kemudian dengan ketua umum mengunjungi daerah-daerah yang hampir 3 provinsi sudah selesai, 200 lebih kabupaten kota. Elektoral kita kan naik terus. Ini kita setuju, karena kebetulan kita memberikan dukungan politik kepada pemerintah, tentunya Jokowi dan JK, kemudian mengusung lagi. Jadi ini kan berjalan bersama-sama. Kami cukup bangga dengan prestasi kami dari bulan Mei sampai dengan Desember kemarin. Tapi kan kita setiap 3 bulan itu melakukan evaluasi dengan survei. Internal ya? Ya. Kasus ini, Saudara Melki, ini bukan kita bicara sistem dalam internal untuk konsolidasi, tapi image publik. Pemilih Golkar ini kan bukan hanya kader Golkar, ini publik. Sensitivitas publik yang sekarang sedang tinggi-tingginya terhadap kasus korupsi. Apalagi ini kasus korupsi, di mana Golkar itu di dalam buku menuju 2045 itu secara eksplisit dikatakan bahwa Golkar harus menjadi motor dalam pemberantasan korupsi. Dan itu kita sudah sosialisasikan di hampir semua universitas dan kepada internal dan kepada publik. Nah sekarang dengan kasus ini, bukan kita, di dalam Golkar solid, saya setuju sekali. Karena kita dalam sistem, tapi ini kan kita untuk elektabilitas kita ini kan bukan hanya internal Golkar. Kita mencari elektabilitas dari publik untuk menuju kepada 2019. Ini yang harus kita bisa pisahkan gitu. Mas Melki, Anda punya jawaban soal itu, Mas Melki? Ya jadi begini, saya pada prinsipnya maksud baik Bang Yoris itu juga saya sepakat maksud baiknya. Mungkin cara kita berbeda. Kalau Bang Yoris ini kan mencoba menurut saya mendahului bahwa akan ada kemungkinan seperti itu. Itu saya setuju, ada kemungkinan. Tapi kan ini belum jadi fakta gitu loh. Bahwa persepsi publik terhadap Golkar itu kita juga paham. Tapi kan sejauh proses hukum lagi berjalan ini kan kita benar-benar saya mencoba bertahan agar proses hukum ini kita lalui dulu. Kecuali KPK sudah mengambil sikap itu, Partai Golkar pasti menyesuaikan diri. Kita juga nggak mungkin jadi partai yang kemudian tenggelamnya karena kasus semacam ini. Nah penyesuaian diri Partai Golkar itu karena kita punya sistem itu bergeraknya bersama. Pasti nanti DPP Partai Golkar. Bang Yoris, Anda setuju bergeraknya bertahap, Bang Yoris? Hukum dulu baru politik? Bang Yoris? Ini kan harus kita bedakan antara hukum. Kalau memang KPK sudah punya sikap juga. Kita lagi menunggu nih proses politiknya. Kita dengarkan Bang Yoris, Mas Melki. Bang Yoris. Kita sepakat. Golkar bagaimana sekarang yang kita lakukan sejak ketua umum menjadi saksi. Kan kita melakukan konsolidasi terus dan komunikasi intens dengan ini. Tetapi yang kita inginkan itu bahwa apabila ada sesuatu, jangan akhirnya kita reaktif untuk mengambil sikap. Lebih bagus kita responsif. Apa salahnya kita berbicara seandainya? Sebab ini begini, hukum positif itu dia setuju. Asas praduga tidak bersalah. Tapi kita ingat KPK ini kan leg spesialis, extraordinary ya nggak Bang Ray? Nah ini sambil kita begini, masa kita nggak boleh antisipasi? Kalau sampai terjadi terus ribut. Mas Melki, silakan dibesarkan suaranya supaya kemudian bisa saling mendengar, Mas Melki. Baik. Jadi gini Mbak Vicky, kan opini itu kan bukan fakta dan juga bukan putusan hukum. Betul. Kecuali opini itu sudah menjadi fakta dan putusan hukum di KPK. Tapi kalau kaitannya dengan elektabilitas Mas Melki? Sekarang saya tanya Melki, elektabilitas kita sekarang naik apa turun? Jujur saja kita bicara. Elektabilitas kita naik apa turun? Nah itu kita perlu survei dulu Bang. Perlu survei. Kan ini kan survei terus. Gini aja Melki, saya pikir oke lah. Kita yang penting sekarang kita solid,
kita mempersiapkan itu, Ya. langkah Kita mekanisme, harus- anggaran dasar, anggaran rumah tangga ada. Iya kan? Setuju. Sekarang saya tanya, Setuju. ini hari dengan ditetapkannya saudara Fat sebagai tersangka, ini tidak menambah beban Nah, apa partai kalau lagi urusan Fajar karena sudah proses di KPK dia tersangka, ini urusan lain lagi. Oh, karena kok sudah urusan tersangka. ini kan kaitan semua. Ini masalah politik dengan hal yang menjadi musuh bersama bangsa ini, korupsi. Ini korupsi ini menjadi persoalan bangsa nih kan. Setuju Bang, kalau KPK sudah putuskan suatu status tertentu kita hormati. Kan sudah Setuju. Terus kenapa kok kita mesti berpikir bahwa tunggu Maksudnya gini, harus Bang. asas praduga tak Kita bersalah. tunggu saja dulu. Tunggu kalau KPK sudah punya putusan hukum tertentu ya kita menyesuaikan. Kan begitu. Mas Melki, saya bisa menangkap pertanyaan dari Bang Yoris. Kalau iya ada asas praduga tak bersalah, tapi apa salahnya kalau itu diantisipasi sejak dini? Apa salahnya, Mas Melki? Nah, pertanyaannya begini sekarang, yang mengantisipasi itu siapa? Kan DPP. DPP Partai kan sudah antisipasi juga, dan itu tidak perlu kami publis. Itu sudah diantisipasi oleh DPP Partai. Dan tidak perlu kami publis, dan itu menjadi fakta hukum. Kemudian apakah Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, dan juga Dewan Penasihat juga tidak masuk? Semua sudah mengantisipasi. Tapi karena ini belum menjadi fakta hukum, kita lagi menahan diri. Jadi semua mengantisipasi dalam situasi ini, tapi kami tidak publis keluar. Karena buat kami Partai Golkar ini ada sisinya kita tunggu dulu. Kalau itu sudah terjadi, kita pasti akan merespon dengan terukur sekali. Partai Golkar akan merespon dengan terukur. Dan saya sudah dengar dari beberapa petinggi, sudah ada persiapan. Nah, tapi kan ini kan semua kan masih belum jadi kejadian, masih baru rumor, baru opini. Kejadian baru bunuh-bunuhan gitu. Ini yang coba Oke, oke. Anda lakukan lebih cepat, Bang Yoris. Maksudnya Saya seperti tidak lakukan. Lebih bagus kita responsif daripada kita reaktif. Dan jujur, kita harus akui bahwa 10 bulan Golkar ini bekerja, ternyata rekonsiliasi dengan prinsip-prinsip rekonsiliatif, demokratis, dan berkeadilan, ini belum solid benar. Ini harus, tiba-tiba kita dikena masalah ini lagi kan. Nah ini perlu ada kearifan dari kita semua. Gitu. Jadi apa yang harus kita pikirkan sekarang ini, kita ini sedang giat-giatnya melakukan konsolidasi. Kita bersyukur bahwa kemarin pilkada putaran pertama tanggal 15 Februari, kita harus bersyukur. Itu kan kerja keras kita dalam waktu yang relatif singkat mampu meningkatkan elektabilitas kita. Tapi jangan lupa bulan Juni tahun depan, kemudian 2019. Apalagi kita sudah mencanangkan bahwa akan mengusung Jokowi di 2019. Ini pertarungan politik yang tidak menutup kemungkinan ini menjadi persaingan politik. Nah ini kita harus mengantisipasinya bagaimana gitu kan. dengan tetap mempertahankan elektabilitas bahkan harus naik. Bang Ray, kalau saya beri kesempatan Mas Melki dan Bang Yoris pasti sama-sama sebenarnya tujuannya adalah untuk menyelamatkan partai tapi dengan cara yang berbeda. Dalam konteks saat ini menurut Anda Bang Ray dengan melihat kondisi saat ini karena kita tidak Anda sebutkan tadi tidak bisa kemudian disamakan dengan keadaan ketika Bang 99. Akbar Tanjung ketika itu punya masalah yang sama ketika itu diterpa kasus korupsi namun kemudian dengan kondisi sosiopolitik Kenapa kita pakai itu jadi parameter, kita mesti pakai perbandingan. sosiopolitik yang berbeda. Anda melihat langkah Lucu paling aja tepat nih semua. seperti untuk dalam rangka untuk menyelamatkan Partai Golkar. Sekali lagi untuk menyelamatkan Partai Golkar. Ya saya nggak tahu langkah yang tepat, tapi memang kalau dengar pembicaraan antara Mas Melki dan Bung Bang Yoris? dengan Yalki, sebetulnya ada titik temu yang Apa sama. itu? Bahwa kasus ini harus diselesaikan, artinya Golkar tetap harus diselamatkan. Cuma ada yang mau progresif seperti Bung Yoris ya, tapi ada yang mau normatif seperti Bung Melki, tunggu dulu proses hukumnya. Jadi mungkin itu bisa ditemukan sebetulnya satu titik ya. Jadi sampai terus menerus ya melihat perkembangan kasus hukum ini, nggak ada salahnya memang disiapkan mungkin skenario A, skenario B oleh mereka di dalam gitu. Dan Partai Golkar saat matang soal itu ya. Ya, dan Partai Golkar soal matang soal itu, sehingga dengan begitu, kalaupun terjadi pada misalnya skenario terburuk, nah, sudah disiapkan dan itu mungkin sudah tersosialisasi dengan baik di lingkungan Partai Golkar, sehingga tidak perlu menimbulkan gejolak internal itu pertama, tapi juga tidak perlu terjadi semacam demoralisasi terhadap Partai Golkar secara menyeluruh. Karena bagaimanapun kan kalau sampai ketua umum di era seperti sekarang ini kena lagi gitu ya. Ya, kita sudah melihat partai-partai yang mendapatkan semacam sanksi dari publik terhadap partai tersebut manakala
ketua umumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Bang Yoris, Mas Melki, kami berterima kasih Anda berdua bisa hadir di Kompas Malam dan kemudian bisa menyampaikan dua pendapat yang berbeda. Ini menjadi suatu pembelajaran politik untuk kami semua, bahkan dalam satu partai punya perbedaan pendapat. Kami harapkan bisa, betul, itulah demokrasi. Kami tidak ingin mengambil keputusan atau mencari jalan keluar untuk Anda, karena saya yakin Partai Golkar usianya sudah sangat tua di negeri ini, jadi bisa mencari jalan keluar sendiri, namun kemudian bisa hadir dengan pendapat berbeda di muka publik, itu yang kami sangat apresiasi. Terima kasih Yoris Rawai, Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar. Terima kasih juga untuk Anda Mas Melki Lakalena, Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Pemilu, dan Bang Ray Rangkuti, Pengamat Politik dan Direktur Lingkar Madani. Selamat malam.